Dan pemirsa, hari ini ada 17 kloter atau kelompok terbang sekitar 6.700 jemaah haji dijadwalkan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Hingga saat ini pemirsa, sudah ada sekitar 20 kloter jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Madinah. Assalamualaikum Mahmud. Ya, bisa Anda paparkan seperti apa proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Baik, selamat pagi Alka. Benar sekali, saat ini sudah ada sebanyak 20 kloter jemaah haji asal Indonesia atau sekitar 7.500 jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di kota suci Madinah, Arab Saudi. Untuk hari ini juga dijadwalkan ada sekitar 17 kloter yang diagendakan akan tiba dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang ada di kota Madinah. Kedatangan jemaah haji asal Indonesia ini nantinya akan dibagi menjadi dua skema, yakni skema fast track dan juga skema reguler. Untuk skema fast track saat ini hanya diberlakukan di 4 embarkasi yang ada di Indonesia, yakni jemaah haji embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan juga Makassar. Sementara itu untuk embarkasi lainnya saat ini masih menggunakan skema reguler. Untuk skema fast track, seluruh proses pemeriksaan imigrasi ini dilakukan di Tanah Suci, sehingga nantinya ketika jemaah haji tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, tidak perlu lagi melakukan proses pemeriksaan imigrasi, sehingga begitu pesawat mendarat dan tiba di bandara, jemaah haji bisa langsung menuju ke bus yang telah disiapkan dan menuju ke hotel untuk beristirahat. Sementara itu, untuk jamaah dengan skema reguler ini, tentunya ketika nanti tiba di bandara akan dilakukan proses imigrasi terlebih dahulu, seperti pemeriksaan visa, kartu nusuk, dan juga beberapa dokumen lainnya. Selain itu juga akan ada perekaman sidik jari. Seluruh proses imigrasi ini kira-kira akan memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Nantinya ketika seluruh proses imigrasi selesai, barulah jemaah haji ini akan diarahkan menuju bus yang telah disediakan dan kemudian diantarkan menuju ke hotel yang telah ditentukan. Pada tahun ini, jumlah jemaah haji asal Indonesia ini berjumlah 221.000 jemaah dengan rincian sebanyak 203.000 merupakan jamaah haji reguler dan juga 17.000 jamaah haji khusus. Nantinya dari 221.000 jamaah haji ini akan diterbangkan dengan sebanyak 527 kloter penerbangan. Dan nantinya penerbangan ke Arab Saudi ini juga dibagi menjadi 2 gelombang, yakni gelombang pertama jamaah haji menuju ke Madinah, sedangkan gelombang kedua jamaah haji akan mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu, dari sisi latar belakang, jamaah haji Indonesia ini berasal dari beragam latar belakang. Untuk dari segi usia, mayoritas jamaah haji Indonesia ini berusia antara 41 hingga 64 tahun, dan juga ada sebanyak 40.000 jamaah haji Indonesia ini yang berusia di atas 65 tahun atau masuk kategori lansia. Selain itu, dari sisi pekerjaan juga dari beragam pekerjaan, mayoritas merupakan ibu rumah tangga, pekerja swasta, dan juga pegawai negeri sipil, serta ada sebanyak jamaah haji yang berprofesi petani sebanyak 24.000 orang. Dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai bahasa daerah yang tentunya sangat beragam, petugas PPI Arab Saudi diharapkan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh jamaah haji selama berada di Tanah Suci. Alka. Ya, Mahmud, selain kemudahan kedatangan para jamaah melalui fast track atau makarute ini, kami ingin tahu juga seperti apa kondisi cuaca di Tanah Suci, seperti apa antisipasinya bila memang cuaca ekstrim panas di sana. Baik Alka, untuk saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya di kota Madinah ini masih dalam kondisi transisi, di mana kadang terasa teduh, mendung, atau bahkan beberapa rekaman gerimis, tapi pada umumnya cuaca siang hari di kota Madinah ini cukup panas, yakni berkisar antara 35 derajat hingga 37 derajat Celcius. Tentunya ini sangat berat bagi masyarakat Indonesia yang biasa tinggal di iklim tropis. Untuk mengantisipasi hal ini, PPIH Arab Saudi terus menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia apabila nantinya beraktivitas di luar ruangan untuk terus menggunakan alat pelindung diri seperti payung, topi, dan juga alas kaki. Selain itu,
petugas PPIH juga mengimbau kepada seluruh jamaah untuk selalu menyiapkan air minum ataupun air mineral ketika mereka beraktivitas. Karena apa? Dari laporan Klinik Kesehatan Haji Indonesia ini, mayoritas jamaah haji yang dirawat atau mendapat perawatan ini merupakan jamaah haji yang kelelahan, dehidrasi maupun kakinya melepuh. Kenapa kakinya melepuh? Karena banyak jamaah haji yang ketika sholat ataupun beribadah di Masjid Nabawi ini, ketika masuk masjid mereka melepaskan alas kakinya, dan ketika akan keluar masjid mereka lupa di mana meletakkan alas kakinya, sehingga mereka harus terpaksa pulang menuju ke hotel tanpa alas kaki. Kondisi lantai ataupun tanah di Arab Saudi yang panas ini membuat banyak kaki jemaah haji ini yang melepuh. Namun petugas PPIH juga mengantisipasi dengan membawa alas-alas kaki di pintu-pintu keluar Masjid Nabawi, sehingga jika nantinya ada jamaah haji yang kehilangan alas kaki, maka petugas PPIH akan memberikan alas kaki. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda Muhammad Fauzi langsung dari Madinah Al Munawwarah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.